Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun hal yukrohu al-aklu wa syurbu qaiman. Imam Nawawi radhiyallahu an ditanya, apakah makruh hukumnya makan atau minum dalam keadaan berdiri, posisinya berdiri. Nah, di sini di dalam kitab Fatawa An-Nawawi, Imam Nawawi menjawab, yukrohu asyurbu qaiman min ghairi hajatin. Dihukumi makruh kita minum dalam posisi berdiri kalau tidak ada hajat atau kebutuh. Wala yahrumu, dan tidak diharamkan minum dalam keadaan berdiri. Artinya tidak sampai jatuh kepada haram. Jadi hanya makruh saja, itu pun kalau tidak ada hajat. Kalau memang ada hajat mah bahkan tidak makruh hukumnya. Sedangkan wa ammal aklu qaiman, adapun makan dalam keadaan berdiri, posisi berdiri, fa in kana li hajatin, kalau memang ada kebutuh. Seperti di zaman sekarang itu kalau ada acara-acara di gedung, itu biasanya ada standing party gitu. Artinya makanan yang disuguhkan itu dimakan dalam posisi berdiri karena tidak disediakan tempat duduk. Nah, itu mah pajaizun, hukumnya boleh, tidak makruh dan tidak haram. Wa in kana li ghairi hajatin, dan apabila tidak ada kebutuh. Artinya sebenarnya bisa kita untuk duduk tapi memilih makan sambil berdiri, bahwa khilaful afdol. Kata Imam Nawawi, hukumnya khilaful afdol atau khilaful aula. Jadi khilaful aula itu sepangkat dengan makruh, cuman tidak ada nas dalilnya. Jadi tidak haram. Wala yuqalu innahu makruhun, bahkan kata Imam Nawawi tidak boleh dikatakan bahwasanya makan sambil berdiri hukumnya makruh. Wa thabata fi shahihil Bukhari, dan ada ketetapan di dalam Sahih Al-Bukhari min riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahum kanu yaf'alunahu, bahwasanya para sahabat itu melakukan makan dalam posisi berdiri. Jadi banyak juga para sahabat yang makan dalam posisi berdiri dan tidak dilarang oleh Kangjeng Nabi. Sedangkan wa amma syurbu qaiman, adapun minum posisi berdiri, fa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim terdapat keterangan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Kangjeng Nabi melarang sebenarnya. Cuman wa fi sahihil Bukhari wa ghairihi, di dalam sahih Bukhari dan selain sahih Bukhari, haditsu shahihatun, banyak terdapat hadis-hadis yang sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, bahwasanya Kangjeng Nabi pun pernah minum dalam posisi berdiri. Jadi dapat kita simpulkan, fa ahaditsun nahyi tadullu li karahati tanzih. Hadis-hadis yang melarang tentang minum dalam posisi berdiri itu menunjukkan akan makruh tanzih saja. Sedangkan wa ahaditsu fi'lihi tadullu li adami tahrim, hadis-hadis yang mencantumkan bahwasanya Kangjeng Nabi pernah minum dalam posisi berdiri itu menunjukkan atau mengindikasikan akan tidak haram hukum minum sambil berdiri. Mas'alatun hal yakulu asyaitonu wa yashrabu min tu'amin nasi wa ma'ihim amla. Imam Nawawi radhiyallahu an ditanya, apakah setan ikut makan dan minum dari makanan dan minuman manusia? Ajaba radhiyallahu anhu, na'am. Nah, Imam Nawawi di sini menjawab bahwasanya iya, yakulu wa yashrabu min tu'amin nasi, bahwasanya setan juga ikut makan dan ikut minum dari makanan dan minuman manusia. Nah, di sini diperkuat dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi,
Kemudian ketika masuk dia membaca bismillah, ketika hendak makan dia membaca bismillah. Qala asyaitonu li ashabihi, maka setan akan berkata ke teman-temannya, la mabita wala asya'a. Kita nggak bisa tidur di sini. Kita nggak bisa makan di sini. Jadi nggak ada tempat tidur bagi kita dan nggak ada makanan bagi kita di rumah ini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi. Tapi ketika masuk rumah, dia tidak mengucap bismillah. Maka qala asyaitonu, setan berkata ke teman-temannya, adraktumul mabita wal asya'a. Kalian dapat makan dan kalian dapat tidur di sini. Rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi fahadza dalilun. Hadis ini menjadi dalil ala anna syaitana yusyarikul ghafilin, bahwasanya setan ikut berpartisipasi kepada orang-orang yang senantiasa lalai kepada Allah, yang kalau masuk rumah mau makan tidak mengucapkan bismillah. Dan juga wa yakunu ba'idan anil zakirin, setan akan senantiasa menjauh kepada orang yang senantiasa zikir dan ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zambu syu'mun ala ghairi fa'ilihi. Dosa itu merupakan keburukan bagi orang yang tidak melakukannya, apalagi bagi orang yang melakukan dosa tersebut. Di mana letak dosa menjadi keburukan juga bagi orang lain yang tidak melakukannya. Di sini Kangjeng Nabi menjelaskan, in ayyarahu ubtuliya bihi. Kalau orang yang tidak melakukan dosa tersebut kemudian mencaci maki orang yang berdosanya dengan tujuan mempermalukan dia di depan umum, maka ubtuliya bihi, dia juga akan diberikan musibah berupa akan melakukan dosa yang sama dengan orang yang berdosa tersebut. Naudzubillah. Yang kedua, wa inigtabahu atima. Dia caci maki di depan tidak, tapi kemudian di belakang dia gibah. Zikruka akhoka bima yakrahuhu. Membicarakannya kamu akan keburukan saudaramu yang sekira-kira kalau dia mendengar dia akan marah. Kita menggibah atau ngomongin keburukan orang lain, maka berdampak asima, itu merupakan dosa. Jadi yang berdosa adalah orang lain, kemudian kita menggibahi atau ngomongin keburukan dosa tersebut, kita pun kebagian dosa. Dan yang ketiga, wa in radiya bihi syarakahu. Kalau kita ridho dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka syarakahu, kita pun sama, berpartisipasi juga akan kedapatan kebagian dosa dari orang tersebut. Jadi berbuat tidak, tapi dosa iya. Karena ar-ridho bil ma'siyat ma'siyatun. Ridho atau senang dengan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan juga. Jadi mudah-mudahan dari hadis ini kita bijaklah untuk menyikapi fenomena akhir zaman ini, di mana ketika seorang berbuat dosa, ada orang yang berbuat salah, kemudian langsung menjadi viral, langsung menjadi bahan gunjingan. Dia kirim melalui via WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Percayalah para jamaah yang dimuliakan Allah, itu merupakan sebuah keburukan. Karena tidak ada niat ngerepakan bagus. Karena tidak ada niat menghendaki kebaikan di situ, yang ada adalah ifsad, menghendaki kerusakan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan dosa dan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.